Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya materi kelanjutan dari materi pengantar asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir ya. Mari kita sebelum memulai perkuliahan ini kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang disampaikan bisa diterima, mudah dipahami ya dalam situasi seperti ini ya. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai ya. Kebutuhan dasar ibu hamil ya. Kira-kira apa sih pentingnya kita mempelajari tentang konsep dasar kebutuhan ibu hamil ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa kebutuhan dasar itu adalah hal yang harus dipenuhi oleh seorang ibu hamil ya. Setiap manusia memang memiliki kebutuhan dasar ya. Tidak berbeda dengan ibu hamil ya. Contohnya adalah yang akan kita bahas pada hari ini meliputi oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi dan seterusnya sampai poin ke-16. Nah, untuk yang pertama kita membahas tentang oksigen ya. Kebutuhan oksigen meningkat dari 500 mili menjadi 700 mili ya. Karena peningkatan kebutuhan sehingga kita seringkali melihat ibu hamil yang mengalami sesak nafas atau nafas pendek-pendek ya, cepat lelah ya. Hal ini disebabkan karena diafragma tertekan akibat membesarnya dinding rahim, sedangkan kebutuhan oksigennya butuh banyak gitu, sehingga itu merupakan reaksi tubuh untuk memenuhi oksigen di dalam tubuh ibu hamil ya. Selanjutnya ya, cara mengatasi sesak nafas itu kita bisa latihan nafas melalui senam hamil ya. Tidur dengan bantal yang lebih tinggi, kemudian makan tidak terlalu banyak ya. Kemudian kurangi atau hentikan merokok dan konsultasi pada dokter bila ada kelainan atau gangguan pernafasan seperti asma dan lain-lain ya. Itu cara mengatasinya. Ya, selanjutnya adalah nutrisi ibu hamil ya. Eh, Ibu hamil juga nutrisinya harus diperhatikan karena mengingat untuk eh, pertumbuhan dan perkembangan janin juga ya. Jadi kenaikan berat badan ibu selama hamil adalah 9 sampai 13,5 kg. Kenaikan berat badan ini terjadi terutama pada kehamilan 20 minggu terakhir ya. Kenaikan berat badan ini pada trimester 3 minimal setengah kilo ya per minggu. Bila kenaikan berat badan berkurang dari 9 kg atau lebih dari 13,5 maka harus dilakukan pemantauan yang cermat ya. Karena mengingat bisanya mungkin ada air ketuban yang berlebih atau berat janin yang besar ya, sehingga harus diperhatikan. Kemudian kebutuhan ibu hamil pada nutrisi pada trimester 1 ya. Kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester 1 ini meningkat secara minimal ya karena pertumbuhan janin pada 3 bulan pertama masih lambat ya. Adapun kebutuhannya yaitu kalori, protein, vitamin dan mineral, zat besi dan kalsium. Untuk kalori dibutuhkan ya untuk pembentukan sel baru ya. Pengaliran makanan dari pembuluh darah ibu ke pembuluh darah janin melalui plasenta dan pembentukan enzim serta hormon yang mengatur pertumbuhan janin. Selama trimester pertama, wanita hamil perlu tambahan berat badan sebanyak 1-2 kg. Kebutuhan kalori selama kehamilan adalah sekitar 70.000 sampai 80.000 kilokalori dengan pertambahan berat badan sekitar 12,5 kg. Pertambahan kalori ini diperlukan terutama pada 20 minggu terakhir untuk setiap harinya sekitar 285 sampai 300 kilokalori ya. Ini nanti Anda bisa pelajari kebutuhan cara penakaran gizinya ya. Pada intinya di sini adalah seorang ibu pada trimester akhir ya diperlukan penambahan kalori ya karena untuk tenaga saat dia mengejan atau saat proses persalinan. Kemudian zat protein. Fungsi protein
diperlukan untuk membangun sel-sel baru janin, termasuk sel darah, kulit, rambut, kuku, dan jaringan otot ya. Di sini hal itu diperlukan untuk membawa makanan ke janin dan juga pengaturan hormon sang ibu dan janin. Kebutuhan wanita hamil akan protein meningkat sampai 68% dari sebelum hamil. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gram yang tertimbun di dalam jaringan, plasenta, serta janin ya. Kemudian vitamin ya, ini ada berbagai macam vitamin yang dibutuhkan oleh ibu ya. Fungsinya masing-masing yang sudah pernah Anda pelajari, silakan dibaca. Kemudian ada juga asam folat ya, ini yang sangat penting juga untuk mencegah kecacatan janin ya, seperti ancefal ataupun spina bifida, yaitu gangguan pada di punggung janin. Nah, ini bisa diperoleh dari buah-buahan dan sayuran ya, dan beras merah juga. Kemudian ada kalsium ya, untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya. Ini karena bila si kalsium dalam tubuh ibu itu kurang ya untuk pembentukan zat tulang dan gigi, maka kalsium itu akan mengambil dari ibunya ya, sehingga ibunya berpotensi terjadinya osteoporosis ya. Nah, ada sumber makanannya ya, sudah Anda kenal ya, seperti susu dan produk olahan lainnya seperti vitamin A, D, B2, B3 dan kalsium, vitamin C ya. Kemudian zat besi berfungsi untuk pembentukan sel darah, terutama untuk pembentukan sel darah merah ya atau hemoglobin ya. Kandungan zat besi ini sangat dibutuhkan pada masa kehamilan memasuki usia 20 minggu. Karena akibat kekurangan zat besi bisa menimbulkan prematur, BBLR, berat badan lahir rendah ya, atau kematian janin ya. Jadi di sini zat besi itu akan membentuk hemoglobin ya. Seperti kita ketahui, mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, bahwa hemoglobin itu adalah mengangkut sari-sari makanan dan oksigen ya, untuk diedarkan ke seluruh tubuh, termasuk melalui plasenta sehingga dialirkan ke janin. Bila alat transportasi untuk mengantarkan sari-sari makanan dan oksigen itu kurang atau kekurangan Hb, hemoglobin, nah maka asupan oksigen dan zat-zat makanan ke janin pun akan berkurang ya, sehingga muncul akibat-akibat tersebut. Nah, untuk menyuplaikan hal tersebut ya, bisa diperoleh dari makanan ya, ikan, hati, dan daging, atau mungkin dari suplemen besi. Untuk trimester 2, tambahan kalorinya sekitar 285 kalori setiap hari dibanding hamil sebelumnya. Trimester 2 dan trimester 3 ini ya sangat harus diperhatikan ya, kebutuhan gizinya untuk perkembangan intelijensi ya, kecerdasan dari si janin. Pada usia kehamilan 15 sampai 20 minggu, otak janin mengalami pertumbuhan sangat pesat ya. Bahkan memasuki minggu ke-30 sampai bayi umur 18 bulan, otak mengalami fase pertumbuhan yang pesat kedua ya. Jadi harus diperhatikan pada trimester 2 ini. Kemudian pada trimester 3 ya, diperhatikan ada perlu kalori ya, B6 dan sebagainya sampai zinc ya, kebutuhannya masing-masing nih. Bisa Anda lihat di tabelnya dan sumber makanannya. Kemudian, namun kenaikan berat badan itu ada hal yang harus diperhatikan, adalah kondisi atau status gizi si ibu di awal ya, atau status gizi ibu saat hamil, sebelum hamil ya. IMT-nya sebelum hamil ibunya kategorinya kurus, maka kenaikan berat badan yang disarankan itu sekitar 12,7 sampai 18,1 kg, dan selama trimester 2 dan 3 kenaikannya per minggunya setengah kilo ya. Berbeda dengan yang overweight ya, di sini kenaikan berat badannya karena dia sudah awalnya gemuk ya, kenaikan berat badannya harus lebih rendah ya, 6,8 sampai 11 kilo. Untuk per minggunya juga berbeda dengan yang kurus. Kalau kurus tadi 0,5, kalau yang sudah overweight ya, dia cukup
0,3 kg per minggu ya. Jadi ini kenaikan berat badan yang disarankan itu tergantung dari berat badan atau IMT, indeks massa tubuh ibu sebelum hamil ya. Jadi berbeda nih antara yang kurus dengan yang gemuk atau yang normal. Kemudian ya, masuk ke personal hygiene ya, persediaan ibu untuk mengurangi kemungkinan infeksi. Tujuannya adalah untuk memelihara kebersihan diri seorang ibu, mencegah penyakit dan meningkatkan kepercayaan diri seseorang ya. Namun personal hygiene ini ya sangat dipengaruhi oleh body image ya, status sosial ekonomi, pola kebiasaan dan pengetahuan kondisi fisik ibu. Kemudian kebutuhan pakaian ya. Ibu hamil juga harus memperhatikan pakaian yang digunakan ya. Sebaiknya tidak menggunakan sabuk atau stocking yang terlalu ketat ya, karena akan mengaruhi aliran darah balik ke atas ya. Kemudian sepatu dengan hak tinggi akan menambah lordosis ibu sehingga sakit pinggang ya, karena ini bebannya juga sudah bertambah berat pada beban tubuhnya ya. Kemudian kriteria pakaian yang disarankan adalah nyaman dan longgar, tidak tebal, menarik ya, menyerap keringat, BH-nya longgar, korset boleh untuk menyangga perutnya saja, begitu. Ya, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan eliminasi ya, di mana seorang ibu hamil itu juga butuh kenyamanan dalam buang air kecil dan buang air besar ya. Namun hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, seperti diet, respon keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, stres, tingkat perkembangan, dan asupan cairan. Gangguan pada eliminasi ya sering muncul pada ibu hamil ya, seperti inkontinensia urin ya. Dia tidak bisa menahan buang air kecilnya sehingga kadang-kadang kita ibu hamil terlihat ngompol ya. Kemudian retensi urin ya, pengen sekali buang air kecil tetapi urinnya tidak bisa keluar. Nah, kemudian itu karena ya besarnya uterus menekan kandung kemih ya, sehingga kadang-kala muncul urin tidak bisa keluar. Kemudian konstipasi ya, itu tadi mungkin karena faktor pembesaran uterusnya dan faktor yang dikonsumsi ya, sehingga ibunya susah buang air besar, atau diare atau kembung ya. Nah, itu yang sering terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya, seksual ya. Ibu hamil pun ya mengalami perubahan seksual ya, keinginan untuk berhubungan dengan suaminya ya. Kadangkala ibu hamil itu merasakan khawatiran bahwa akan ada apa-apa dengan kehamilannya kalau berhubungan dengan suami. Nah, yang perlu kita ketahui adalah janin itu terlindung dari guncangan ya. Terlindung juga dari infeksi, karena apa? Janin itu terlindung ya, ada selaput air ketubannya ya, dan ada lapisan lendir yang tebal ya, sehingga melindungi leher rahim untuk mencegah terjadinya infeksi ya. Pada ibu hamil pun ya ada perubahan-perubahan keinginan untuk berhubungan seksual ya. Pada trimester 1 biasanya gairah seks menurun ya. Karena ini mungkin perubahan hormon yang ibu rasakan sehingga muncul ketidaknyamanan pada ibu hamil, seperti ya mual muntah atau rasa pusing ya, tidak nyaman di perut gitu. Sehingga untuk berhubungan seksual pun menurun. Kemudian pada trimester 2 ya, ini situasi normal, hormon sudah seimbang ya, sehingga perempuan hamil itu merasa nyaman ya, sehingga untuk seksualitasnya pun lebih mudah terangsang dan lebih responsif secara seksual. Kemudian pada trimester 3 ya, ini sudah menurun lagi karena ketidaknyamanan fisik ya yang meningkat kembali ya. Uterusnya sudah membesar nih gitu. Kemudian kadang-kadang muncul his palsu, mulai sebentar hilang, terus nanti lagi muncul sebentar terus hilang, dan kadang muncul kekhawatiran juga untuk proses persalinan sehingga untuk mempengaruhi seksualitasnya. Kemudian nah ini yang seperti saya jelaskan tadi ya, faktor yang mempengaruhi hubungan seksual pada
saat kehamilan ya, ibunya kelelahan, mual muntah, perut membesar, ketegangan pada genital, payudara menegang, dan perdarahan. Ya, namun harus kita ketahui bahwa ada hubungan seksual juga yang tidak dianjurkan ya, seperti pada wanita-wanita yang punya riwayat keguguran dan terancam keguguran bila berhubungan seksual. Karena itu kita ketahui bahwa sperma itu mengandung prostaglandin yang bisa memicu kontraksi ya. Kemudian plasenta letak rendah, ya ini sudah jelas ciri-cirinya adalah adanya perdarahan ya, sehingga tidak boleh dilakukan hubungan seksual. Kemudian riwayat kelahiran prematur, ya dikhawatirkan akan terjadi persalinan prematur untuk berikutnya. Kemudian perdarahan vagina atau keluar cairan yang tidak diketahui penyebabnya, serta kram ya, ini juga biasanya muncul karena kontraksi ya. Kemudian penyakit menular seksual, ini tidak boleh melakukan hubungan seksual ya. Kemudian kebutuhan untuk bed rest ya, mungkin seperti ibu hamil yang resiko terjadinya abortus ya. Kemudian infeksi pada kemaluan ya, sama seperti tadi penyakit menular seksual. Posisi hubungan seksual ini hanya saran ya, pada trimester 1 bebas ya, senyamannya ibu ya. Namun pada trimester 2 ini boleh beberapa macam ya posisi yang nyaman karena memang uterusnya sudah membesar ya. Kemudian posisi pada trimester 3 juga mungkin perlu diperhatikan untuk bisa berhubungan seksual dengan nyaman ya. Berbagai macam posisi bisa Anda pelajari. Kemudian mobilisasi dan body mekanik ya. Ibu hamil ya harus tetap melakukan mobilisasi dan body mekanik, bukan berarti ibu hamil karena hamil harus diam saja ya. Ya, sehingga ada cara yang benar ya, antara lain ya melakukan senam hamil agar otot-otot tidak terlalu kaku ya. Jangan melakukan gerakan yang tiba-tiba ya. Jangan mengangkat barang atau benda-benda yang cukup berat ya. Kemudian bila kita ingin mengambil barang, jongkoklah terlebih dahulu baru kemudian mengangkat badan ya. Ya, bukan menungging ya. Jadi jongkok dulu baru ambil barang di bawah, kemudian baru kita mengangkat bendanya. Kemudian apabila bangun tidur, miring dahulu ya. Miring dulu baru kemudian bangkit dari tempat tidur ya. Itu mobilisasinya. Kemudian senam hamil ya. Senam hamil ini sangat banyak manfaatnya ya. Anda bisa baca untuk tujuan senam hamil ini. Kemudian istirahat tidur dan tidur ya. Ibu hamil juga perlu istirahat ya, bisa lewat yoga, tidur, mendengarkan musik yang membuatnya nyaman, meditasi atau berdoa, dan pijat. Imunisasi ya. Untuk ibu hamil juga harus imunisasi untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus pada saat proses persalinan ya. Ini kemudian nah ini ibu hamil juga harus traveling ya, biar refresh ya. Traveling ke depan rumah juga termasuk traveling ya, jadi boleh jalan-jalan. Namun pada trimester 1 biasanya jarang ya, karena itu ketidaknyamanan pada saat trimester 1 seperti mual muntah, pusing ya, tidak nyaman di perut ya. Trimester 2 sudah nyaman nih, biasanya sering pada jalan-jalan ya. Kemudian pada trimester 3 juga sudah mulai jarang lagi, yaitu karena kekhawatiran-kekhawatiran atau ketidaknyamanan yang muncul pada saat trimester 3, seperti kontraksi yang palsu yang seperti saya jelaskan tadi ya. Kemudian ada persiapan laktasi ya. Biasanya dilakukan perawatan payudara untuk persiapan laktasi. Puting susu dibersihkan ya, dibersihkan bisa menggunakan baby oil atau mungkin menggunakan minyak, tempel pada kapas ya, tempelkan pada puting susu, kemudian tunggu beberapa menit ya, 2 menit atau 3 menit, terus langsung diputar, kemudian bersihkan ya. Kemudian mengikuti kelas hamil ya untuk menambah informasi tentang laktasi. Kemudian persiapan
kelahiran ya, ada yang harus dipersiapkan, mau bersalin di mana, pengambil keputusan siapa bila terjadi sesuatu ya. Kemudian transportasinya apa mana ya, apa transportasinya, kemudian harus menabung untuk persiapan persalinan, mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk persalinan ya, barangnya ibu dan barangnya anak atau bayi ya, seperti pakaian, kain dan sebagainya. Untuk ibu ya ada baju ibu, kain-kain, terus pembalut dan sebagainya. Nah, ibu juga harus memantau kesejahteraan janin ya, dipantau di rumah, tidak harus ke klinik dulu, tapi pantau di rumah dalam satu hari itu kira-kira 10 kali gerakan janinnya ibu rasakan atau tidak gitu. Bila gerakan janin berkurang, ibu segera ke tenaga kesehatan. Jadi ibu bisa memantau nih bahwa gerakan yang baik atau yang indikasi bayi sehat adalah 10 kali gerakan yang dirasakan oleh ibu selama 12 jam. Dari ibu bangun tidur ya jam subuh, kemudian nanti maghrib itu ya sudah berapa kali gerakan janinnya. Nah, kunjungan ulang, ibu juga harus kontrol lagi untuk melihat perkembangan janin, kemudian mendeteksi adanya komplikasi atau tidak, mempersiapkan kelahiran maksudnya di sini ya, kemudian mempersiapkan antisipasi gawat darurat ya. Anjuran pemerintah untuk usia kehamilan trimester 1 ya, 1 bulan sampai 28 minggu setiap 4 minggu, jadi setiap bulan ibu kontrol. Namun pada usia 28 minggu sampai 36 minggu sudah lebih sering ya, setiap 2 minggu. Dan di atas 9 bulan atau 36 minggu sampai kelahiran ibu harus kunjungan ulang setiap minggu ya. Ini bisa dilakukan. Nah, untuk pekerjaan pun ibu hamil tidak dibatasi ya. Bisa dikerjakan di rumah ya, tapi yang penting memperhatikan kesehatan dan pola istirahatnya. Oke, demikianlah presentasi materi tentang kebutuhan dasar pada ibu hamil ya. Untuk memperjelas informasi, Anda bisa mendapatkan informasinya ada pada buku yang sudah tercantum di dalam RPP ya. Kemudian bila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ada hal-hal yang belum jelas dan ingin kita bahas bersama ya, silahkan ketik tema yang akan dibahas di dalam forum yang sudah disediakan pada pertemuan ini ya. Silakan ditulis, nanti kita akan bahas bersama ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.